Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas manajemen MN22E, Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 22 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan di sini kita akan mempresentasikan bisnis plan yang di mana kita membuka usaha tahu bakso boga rasa. Selanjutnya, anggota di sini ada anggota kami. Pertama saya Muhammad Aditya Dabusi dan selanjutnya silakan perkenalkan diri masing-masing. Dan ada saya Ilham Hidayatullah Septiafni. Saya Gita Cahyani. Saya Najla Dia Ardian. Dan saya Ananda Toto Aris. Nah, sepertinya Anda sekian sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya ada ide usaha. Ide usaha ini akan dipresentasikan oleh Ilham Hidayatullah Septiafni. Silahkan Ilham. Terima kasih untuk ide usaha. Dalam dunia kewirausahaan, tentunya kami mencari ide usaha apa yang dapat membuat keuntungan di kalangan zaman sekarang. Kami pun mempunyai ide untuk membuat cemilan sekaligus makanan yang bisa dihidangkan sebagai makanan berat. Di sini kami mencoba untuk berwirausaha dengan menjalankan usaha tahu bakso yang terbuat dari kuning atau kulit tahu sebagai bahan dasarnya dengan isian adonan bakso. Adonan baksonya ini yaitu bakso daging. Nah, tahu bakso memiliki rasa yang lezat, juga sangat gurih. Selain itu juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi karena tadi olahan baksonya adalah daging. Adapun untuk menjalankan usaha ini juga terbilang tidak susah karena usaha ini bisa kita mulai dengan modal yang relatif ringan. Selain itu, dengan melakukan sedikit inovasi terhadap makanan ringan ini, maka kami rasa peluang usaha ini untuk kedepannya juga cukup menjanjikan dan untuk bahan bakunya bisa dengan mudah didapatkan. Yang kedua, ada nama perusahaan. Dalam bahasa Sunda, nama tahu bakso boga rasa ini dapat diterjemahkan sebagai tahu bakso dengan rasa yang lezat atau tahu bakso dengan cita rasa yang enak. Ini menunjukkan bahwa produk tahu bakso memiliki kualitas rasa yang istimewa dan memikat hati pelanggan. Kata rasa mengacu pada cita rasa atau sensasi yang dirasakan oleh konsumen saat menikmati produk tahu bakso dari perusahaan. Ini menunjukkan pentingnya kualitas rasa dalam produk yang ditawarkan, serta upaya perusahaan dalam menciptakan variasi rasa yang unik dan memikat hati pelanggan. Untuk eksekutif summary-nya, ada latar belakang, usaha tahu bakso dapat memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pemasok lokal. Tahu bakso dapat diproduksi dengan biaya yang relatif rendah dan dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga menarik bagi berbagai kalangan konsumen. Untuk tujuan usaha, meningkatkan penetrasi pasar dengan memperluas distribusi ke berbagai daerah dan bekerja sama dengan restoran, kafe, dan pasar modern. Nah, untuk keunggulannya, menawarkan produk dengan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, untuk target pasarnya, target pasar ini dari kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk proyeksi finansialnya, laba rugi sebesar 6.500.000, untuk BP unitnya sebesar 775.000 unit, untuk BP rupiahnya sebesar 16.145 rupiah. Saya persilakan kembali pada moderator. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ananda Tato Aris. Silahkan Ananda Tato. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa olahan tahu hanya itu-itu saja. Kami mempunyai ide membuat olahan tahu agar tidak membosankan. Tentunya tekstur dari tahunya itu tidak hilang. Kami membuat olahan dari tahu adalah tahu bakso, di mana tahu yang diisi dengan daging sapi atau ayam. Dengan ini maka masyarakat tidak akan bosan dengan rasa tahu. Dengan inovasi ini kami berharap banyak kalangan masyarakat yang suka dan menikmati rasanya.
Boleh slide selanjutnya. Baik, di sini ada aspek manajemen atau organizational struktur. Eh, yang pertama ada Muhammad Aditya Dabusi sebagai CEO, Nazar Dia Hardian sebagai manajer SDM, lalu Ananda Tataris sebagai manajer pemasaran, lalu ada Gita Cahyani sebagai manajer keuangan, lalu Ilham Hidayatullah Septiani sebagai staff. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada aspek pasar. Yang pertama ada analisis pesaing. Penjualan tahu di Indonesia memiliki banyak pesaing. Oleh sebab itu, perusahaan kami melihat dari berbagai segmen, mulai dari segmen geografi, segmen demografis, dan segmen psikografi. Perusahaan kami berinovasi untuk membuat produk tahu yang berbeda dari yang lain, yang membuat produk kami menarik di mata konsumen. Lalu ada target pasarnya. Target pasar perusahaan tahu ini dari semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Target SDM ini memperbanyak tenaga kerja agar mempermudah proses produksi. Target pemasarannya memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Target keuangannya berusaha untuk selalu memperoleh keuntungan di setiap penjualan. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang perusahaan kami gunakan adalah memperluas promosi menggunakan media sosial agar bisa mengimbangi tren-tren terbaru, berinovasi produk agar dapat menghasilkan produk baru yang membuat konsumen tertarik, menggunakan foto dan kemasan produk yang menarik, dan melakukan endorse agar produk kami makin dikenal oleh banyak orang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu aspek produksi. Aspek produksi usaha tahu bakso, yaitu yang pertama ada bahan baku. Tahu diperoleh dari kedelai yang segar dan direndam, direbus, dan diolah menjadi tahu. Bahan baku untuk bakso yaitu daging sapi atau ayam, tepung, tepung terigu, bawang putih, garam, merica, dan bahan tambahan sesuai resep. Misalnya telur, tepung terigu, tepung sagu, atau pengental alami, dan lainnya. Yang selanjutnya ada proses produksi. Pembuatan tahu. Yang pertama, penggilingan kedelai segar, perendaman kedelai yang digiling, pen- pen- pencernaan kedelai dan dipisahkan ampas, pemasakan kedelai, pembentukan tahu dengan menggunakan bahan pengental alami atau sintetis, dan selanjutnya pemotongan tahu sesuai ukuran yang diinginkan. Pembuatan bakso. Yang selanjutnya ada pembuatan bakso, yaitu yang pertama persiapkan bahan-bahan bakso, daging, tepung, terigu, dan bumbu-bumbu. Campurkan bahan bakso dalam proporsi yang tepat, dan selanjutnya pencetakan adonan bakso menjadi bulatan kecil ataupun besar sesuai ukuran, pemasakan bakso dalam air mendidih hingga matang, dan penyaringan bakso dari air rebusan. Selanjutnya di sini ada beberapa layout yang akan kita lihat. Yang A ini ya tentunya adalah perendaman kedelai selama beberapa menit sesuai kebutuhan, dan yang B ini ada penggilingan kedelai yang halus. Yang C ini dan hasil penggilingan tadi akan dimasak atau direbus, dan yang D ini akan disaring dan mengumpulkan saripati dari kedelai tadi yang akan menjadi tahu, dan selanjutnya ada E, penggumpalan. Penggumpalan di sini menggunakan bahan alami tadi ya, tentu sintetis atau lainnya. Yang F ini yaitu pencetakan atau penyerangan dan pemotongan tahu sesuai yang diinginkan, dan masih ada lagi satu lagi, itu pemasakan tahu supaya menjadi matang atau pewarnaan.
Dan selanjutnya pembuatan bakso ini akan saya serahkan kepada Ananda Tato Aris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tahu bakso. Yang pertama itu ada di aduk rata daging giling, bawang putih, garam, merica bubuk, gula, telur, air es dan daun bawang, tambahkan tepung sagu, aduk rata. Lalu ambil tahu, lubangi salah satu sisi tahu, sendokkan isi ke dalam tahu. Lalu selanjutnya kukus di atas api sedang selama 30 menit sampai matang. Nah, ketika tahu bakso ini sudah dikukus, itu sebenarnya bisa sudah dimakan atau diproduksi, tetapi bisa juga tahu selanjutnya digoreng agar menghasilkan tahu bakso goreng. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya lagi. Di sini ada kapasitas produksi, target per hari, dan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kapasitas produksi. Di sini berdasarkan ukuran dan fasilitas produk yang ada, pabrik mampu memproduksi sekitar 850 bakso dan 800 tahu per hari. Itu juga tergantung pemesanan ataupun apa yang dipesan. Selanjutnya ada target per hari. Target per hari di sini bisa berdasarkan pasar dan analisis persaingan produk yang realistis, mungkin sekitar 800 bakso dan 700 tahu per hari. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan pasar berfluktuasi, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, dan efisiensi produk merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas produksi dan target pembuatan per hari. Di sini faktor yang mempengaruhi produk di sini masih banyak faktor lainnya, seperti target pasar dan juga ibu rumah tangga yang akan masak hari ini, tergantung kebutuhan. Dan selanjutnya selanjutnya akan dibacakan oleh Gita Cahyani. Baik, selanjutnya ada flow proses produksi. Yang pertama itu penerimaan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku yang diterima diproses ke pembuatan tahu seperti pemotongan tahu. Selanjutnya, ke persiapan daging dan pembuatan bakso. Setelah itu, pembentukan dan pemasakan bakso. Dan yang terakhir, pengemasan dan penyimpanan. Selanjutnya ada aspek keuangannya. Usaha tahu bakso memiliki periode 31 Desember 2022 memiliki laba rugi. Laba bersihnya sebesar Rp6.500.000. Untuk BEP unit sebesar 775 unit dan BEP rupiah sebesar Rp16.145. Selanjutnya ada aspek keuangannya. Sumber dana perusahaan tahu bakso ini menggunakan modal pribadi dan penggunaan dana yang perusahaan tahu bakso ini gunakan itu untuk membeli peralatan, perlengkapan, biaya iklan, biaya sewa, dan lain-lain. Makasih. Selanjutnya di sini ada SWOT analisis yang akan dipresentasikan oleh Najla Dia Ardian. Silakan Najla Dia Ardian. Selanjutnya ada SWOT analisis. Yang pertama ada rasa yang khas dan disukai oleh konsumen. Lalu weakness-nya kapasitas produksi yang terbatas yang dapat menghambat pemenuhan permintaan tinggi. Lalu opportunity-nya peluang untuk menjual produk melalui platform e-commerce dan media sosial.
Lalu terusnya ketidakstabilan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Kendala yang muncul dalam kondisi tertentu, menaikkan harga bahan baku, solusinya mengamankan kontrak jangka panjang dengan pemasok atau mencari pemasok alternatif untuk menjaga stabilitas harga bahan baku. Lalu aspek lainnya, ada beberapa kendala yang terjadi saat proses pembuatan tahu bakso seperti kurangnya karyawan yang menyebabkan produksi terhambat, pasokan bahan baku yang terbatas, dan juga keuangan yang tidak stabil saat adanya musibah seperti saat COVID yang menyebabkan penjualan tahu bakso menurun. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.